Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa kembali dengan Pak Atib, masih di kelas yang sama, tentu saja kelas 5A, kelas kita tercinta. Semoga pagi hari ini kalian tetap dilimpahkan kesehatan oleh Allah, juga orang tua kalian, keluarga kalian, juga keluarga kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, masih seperti kemarin, yaitu pembelajaran tema 1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran subtema 1, pembelajaran yang ketiga, dan mungkin nanti kita juga akan lanjut ke yang keempat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Jadi anak-anak sekalian, bahwa setiap negara itu pasti punya dasar negara. Nah, dasar negara kita itu adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. Nah, seperti yang biasa kalian baca bersama ketika dulu sebelum pandemi setiap Senin kita upacara. 5 sila dalam Pancasila tersebut adalah yang pertama, sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial. Nah, semoga saja kalian tidak lupa dengan 5 sila itu, karena itu penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nah, nilai ketuhanan dalam Pancasila, kalian lihat di layar itu. Yang pertama, itu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Jadi dalam sila pertama itu mengandung nilai atau ajaran bahwa kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia harus mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kemudian nilai yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Mengajarkan kita supaya apa? Mengakui adanya persamaan derajat, ya. Persamaan derajat antar sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak dibeda-bedakan, entah yang kulitnya hitam, kulitnya putih, coklat, ya, rambutnya keriting, lurus, atau apapun, tetap mempunyai persamaan derajat. Jadi tidak dibeda-bedakan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nah, ini mengandung nilai-nilai ajaran bahwa diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa Indonesia. Nah, kita harus bersatu. Nah, bersatu, tidak membeda-bedakan orang Irian, orang Papua, orang Jawa, atau dari suku Cina, suku Arab, suku apapun. Nah, itu tidak dibeda-bedakan, harus bersatu untuk Indonesia. Itu ya anak-anak ya. Jadi sila ketiga mengandung ajaran seperti itu. Kemudian yang keempat, nilai kerakyatan. Nah, jadi kalau di Indonesia itu pemegang kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat. Hanya saja pengambil keputusannya diwakili oleh rakyat, oleh perwakilan rakyat, ya, DPR, MPR itu. Kemudian yang melaksanakan pemerintahannya itu kita pilih presiden untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Itu. Jadi nilai yang keempat, kerakyatan sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi mengandung nilai seperti itu. Kemudian yang kelima, nilai keadilan, mengandung nilai mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederai, mencederai
melakukan sesuatu yang tidak adil. Nah, itu menghargai karya orang lain. Nah, nilai ini dapat diterapkan dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, ya, dan menghargai karya orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Gitu ya. Jadi nek nolong orang, tidak usah dilihat kulitnya warnanya hitam, coklat, atau agamanya warnanya apa, tidak usah. Nah, kita tetap adil terhadap semuanya, gitu ya. Jadi sekali lagi nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila terangkum dalam tabel yang kalian lihat di layar tersebut. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian kita lanjut lagi. Ini bentar. Letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Ini masih pembelajaran ketiga. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dari kenyataannya di permukaan bumi. Nah, ini kalian lihat batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu sebelah timur. Jadi sebelah timurnya Indonesia itu terdapat Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, ini di bawahnya nanti ada peta yang menerangkan tentang itu ya. Kemudian sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Kemudian sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Jadi ini batas-batas wilayah di Indonesia dari sebelah timur, utara, barat, selatan. Ini bisa kalian catat supaya tidak lupa. Kemudian ada lagi selain letak geografis juga ada letak astronomis. Letak astronomis itu apa? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, lintang yang mana, bujur yang mana, ini kalian lihat di peta yang ada di layar. Ini ada lintang, nah, ada bujur. Nah, seperti di peta yang kalian lihat. Garis lintang ialah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, Pak tipe besar. Ini ada. Jadi kalian kalau lihat peta pasti ada dua garis itu, lintang dan bujur. Nih. Kemudian letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara ya, sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu bisa dicatat juga. Pada pembelajaran ketiga ini kalian juga mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang kalimat utama, sekarang pembelajaran ketiga kita akan fokus pada kalimat penjelas. Jadi dalam satu paragraf, selain kalimat utama, dalam satu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu isinya apa? Berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Ini dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Ya.
Ini juga ada contoh seperti kemarin, ada bacaan serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di air. Ini sudah ada bagian kalimat utamanya yang warna merah itu yang ada di atas. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk berjalan. Jadi untuk bercerita itu kemudian dijelaskan dengan kalimat yang di bawahnya. Yang warnanya hijau itu kalimat penjelasnya. Itu diingat-ingat, setiap paragraf atau dalam satu bacaan itu pasti ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Itu ya anak-anak, bisa diingat. Ya, sementara kita cukupkan dulu pertemuan kesempatan ini. Kita bahas satu pembelajaran dulu sampai ketemu esok lagi. Dilanjutkan dengan pembelajaran yang keempat. Pembelajaran keempat masih subtema 1, tema 1. Semoga bermanfaat apa yang Pak Adib sampaikan. Tetap semangat belajar walaupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.